Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Tegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Septi Arit Haziah, NPM 19755008, dan teman-teman saya Aulia Balkis, NPM 19755009, Hania Desita, NPM 19755016, Revita Lutfina Putri, NPM 19755033. Untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dan Kutai Timur, digunakan berbagai macam rasio. Di sini kita menggunakan yang pertama itu rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, tiga rasio leverage, keempat rasio kemandirian, 5 rasio pertumbuhan PAD, 6 rasio keselarasan belanja, 7 rasio utang per kapita, 8 rasio utang terhadap aset tetap, 9 rasio bunga utang terhadap PAD, 10 rasio utang terhadap PAD. Pertama, rasio likuiditas. Menurut Kasmir, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi dua, ada rasio lancar dan rasio kas. Untuk rasio lancar, rumusnya yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan perhitungan rasio lancar di atas, kabupaten yang sudah memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran kewajiban jangka pendeknya yaitu Kabupaten Tegal. Karena pada tahun 2017 dan 2018 rasio lancar dikategorikan baik, karena dia memiliki nilai lebih dari 1,0. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 dan 2018 rasio lancar dikategorikan kurang baik karena memiliki nilai kurang dari 1,0. Sementara untuk bisa dikategorikan baik harus memiliki nilai rasio di atas 1,0. Rasio kas. Untuk menghitung rasio kas dapat digunakan rumus kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Di sini dapat kita lihat perbandingkan rasio kas Kabupaten Tegal dengan rasio kas Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kas di atas, rasio kas Kabupaten Tegal pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 3,11 dan 1,85. Nilai ini dianggap baik karena nilainya lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki kemampuan dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang ada. Rasio kas Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,03 dan 0,04. Nilai ini dianggap kurang baik karena nilainya kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang ada, karena hutang lancarnya melebihi kas dan setara kas. Selanjutnya, saya Aulia Balkis. Saya di sini akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Rasio utang terhadap aktiva ini mempunyai rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Berdasarkan tabel rasio ini bisa kita lihat bahwa rasio ini mengukur persentase total dana yang disediakan oleh kreditur. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi resiko keuangan bagi kreditur. Berdasarkan tabel rasio hutang terhadap aktiva pada tahun 2017, nilai rasio Kabupaten Tegal sebesar 1,15% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan resiko atau menjadi baik, menjadi sebesar 1,02%. Sedangkan pada Kabupaten Kutai pada tahun 2017, nilai rasio hutang terhadap aktiva sebesar 13,20% dan tahun 2018 terjadi penurunan risiko atau menjadi lebih baik
menjadi sebesar 7,70%. Kedua kabupaten ini memiliki risiko yang rendah, maka risiko keuangan bagi kreditur tidak tinggi. Yang kedua itu ada rasio hutang terhadap ekuitas. Dengan rumus total hutang dibagi total modal dikali 100%. Berdasarkan rasio hutang ini, semakin kecil rasio semakin baik karena semakin rendah pula jumlah hutang atau kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang terhadap modal. Dan untuk keamanan pihak keluar rasio ini baik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Analisis rasio ini pada Kabupaten Tegal pada tahun 2017 nilai rasionya sebesar 1,16% dan pada tahun 2018 nilai rasio semakin mengecil menjadi sebesar 1,03%, maka semakin baik. Sedangkan analisis rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Kutai pada tahun 2017 nilai rasionya itu sebesar 15,21% dan pada tahun 2018 nilai rasio semakin kecil yaitu sebesar 8,35%. Maka bisa dikatakan semakin baik. Kedua kabupaten ini sama-sama mengalami penurunan nilai rasio dari tahun 2017 ke 2018 yang mengakibatkan bahwa kabupaten ini semakin memiliki jumlah utang yang sedikit. 3. Rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Dengan rumus yang digunakan itu adalah total ekuitas dana dibagi dengan total utang. Semakin besar rasio leverage, maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio leverage, maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pada sektor publik, khususnya entitas pemerintah daerah, rasio leverage ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana atau kekayaan bersih pemerintah daerah dengan total utang. Di pemerintah daerah, rasio leverage ini mungkin belum merupakan rasio yang penting, dikarenakan utang daerah yang masih relatif kecil. Rasio leverage untuk Kabupaten Tegal pada tahun 2017 adalah sebesar 86,01 dan 2018 sebesar 96,99. Sedangkan pada Kabupaten Kutai pada tahun 2017 sebesar 6,58 dan pada tahun 2018 sebesar 11,98. 4. Rasio kemandirian. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan itu adalah pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer dana perimbangan ditambah pinjaman dikali 100%. Semakin tinggi nilai rasio kemandiriannya, maka kemampuan keuangan suatu daerah masih bergantung pada bantuan dari pemerintah dan sebaliknya. Berdasarkan tabel rasio kemandirian di atas, Kabupaten Tegal pada tahun 2017 nilai rasionya itu sebesar 20% dan pada tahun 2018 nilai rasionya sebesar 19%. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 dan 2018 nilai rasionya sebesar 9% dan 5%. Dapat dilihat bahwa kedua kabupaten ini dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. Rata-rata kemandirian dikategorikan masih sangat kurang karena baru mencapai di 19% untuk Kabupaten Tegal dan 7% untuk Kabupaten Kutai Timur. Jadi, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tegal dan Kutai Timur masih bergantung bantuan dari pemerintah. Yang kelima ada rasio pertumbuhan PAD. Jadi, rasio pertumbuhan ini dimaksud untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.
Rasio pertumbuhan dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Jadi rumus yang biasa digunakan yaitu PAD sama dengan PAD tahun sekarang dikurang dengan PAD tahun sebelumnya dibagi dengan PAD tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Tuh. Dapat kita lihat juga contoh dari Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya yang keenam ada rasio keselarasan belanja. Jadi rasio keselarasan belanja yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Jadi rumus yang digunakan yaitu rasio keselarasan belanja sama dengan belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung dikalikan dengan 100. Yang ketujuh yaitu rasio utang per kapita. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan dalam satu wilayah. Semakin besar rasio, maka semakin buruk. Jadi rumus yang digunakan yaitu rasio utang per kapita sama dengan total hutang dibagi dengan jumlah penduduk. Dapat kita lihat contohnya di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kutai Timur. Jadi total hutang Kabupaten Tegal tahun 2017 dibagi dengan jumlah penduduknya, yaitu tahun 2017 juga jumlah penduduk tahun 2017. Maka akan didapat hasil rasionya. Yang kedelapan yaitu rasio utang terhadap aset tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase aset tetap dan melunasi hutangnya. Semakin rendah nilai rasionya, maka tingkat keamanan keuangannya semakin baik. Rumusnya yaitu rasio utang terhadap aset tetap sama dengan total hutang dibagi aset tetap dikali 100. Bisa dilihat di contoh Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kutai Timur. Rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase seberapa besar kemampuan suatu daerah yang membayar beban bunga utang jangka panjang. Semakin besar rasionya, maka akan semakin buruk. Rumus yang digunakan yaitu beban bunga panjang dibagi dengan pendapatan asli daerah. Bisa dilihat di situ terdapat Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan perhitungan di atas, kedua kabupaten ini sama-sama memiliki nilai rasio 0. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kabupaten ini tidak memiliki beban bunga jangka panjang yang harus dibayar. Kemudian rasio utang terhadap PAD. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan total pendapatan asli daerah. Semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin baik. Rumus yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan total hutang. Hasil perhitungan di atas, nilai rasio Kabupaten Tegal tahun 2017 dan 2018 sebesar 10,292 dan 11,46. Terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal telah memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Rasio utang terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,14 dan 0,20. Rasio Kabupaten Kutai ini masih dikatakan kurang baik dalam memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, dikarenakan total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Jadi, kinerja keuangan Kabupaten Tegal jauh lebih baik dalam kemampuan untuk membayar hutangnya dibandingkan dengan Kabupaten Kutai. Kemudian kesimpulan dari analisis rasio kinerja keuangan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tegal sudah cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur.
pemerintah daerah Kabupaten Tegal lebih siap melaksanakan otonomi daerah dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur. Pada rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, rasio utang terhadap aset tetap, rasio beban bunga utang terhadap PAD, rasio utang terhadap PAD, kinerja keuangan Kabupaten Tegal sudah memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pembayaran berbagai macam kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya, dan membayar beban bunga jangka panjang dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur. Begitu juga dengan rasio-rasio yang lainnya. Baik, sekian dari analisis laporan keuangan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kutai Timur dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.